Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parwat Abdul Ghafur Rohim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan shock. Shock adalah suatu kondisi di mana tekanan darah turun secara drastis sehingga terjadi gangguan aliran darah dalam tubuh. Aliran darah yang terganggu membuat pasokan nutrisi dan oksigen yang berperan pada sel dan organ tubuh agar berfungsi secara normal menjadi terhambat. Shock dapat memburuk dengan cepat, maka penanganannya harus segera dilakukan. Jika tidak, shock dapat menyebabkan komplikasi bahkan kematian. Untuk poin yang selanjutnya yaitu dari penyebab shock. Nah, penyebab shock itu dibagi berdasarkan tipe-tipe shock, dan di sini kita tahu tipe-tipe shock dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada shock kardiogenik, disebabkan oleh gangguan pada jantung seperti serangan jantung atau gagal jantung. Yang kedua ada shock neurogeni, disebabkan oleh cedera saraf tulang belakang akibat kecelakaan atau cedera saat beraktivitas. Yang ketiga ada shock anafilaktik, disebabkan oleh alergi akibat gigitan serangga, gangguan obat-obatan atau makanan maupun minuman. Yang keempat adalah shock sepsis, disebabkan oleh infeksi yang masuk ke aliran darah sehingga tubuh mengalami peradangan atau inflamasi. Dan yang terakhir adalah shock hipovolemik, disebabkan oleh hilangnya cairan atau darah dalam jumlah banyak, misalnya akibat diare, perdarahan pada kecelakaan, dan muntah darah. Kita lanjut dari gejala shock. Gejala shock ini dibagi berdasarkan tipenya dan secara umum. Kita mulai dari yang secara umum. Secara umum itu gejala shock ada beberapa. Di antaranya ada sesak napas, jantung berdebar-debar, serta denyut nadi menjadi lemah. Adanya terasa pusing, merasa kelelahan, bicaranya kacau, pingsan hingga kehilangan kesadaran. Ada juga yang seperti kayak tekanan darah menurun. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menjadi penyebab gagal ginjal dan berbagai komplikasi lainnya, seperti kayak bibir kering dan kuku jari membiru. Selanjutnya ada kulit berkeringat, dingin, dan pucat. Dan kita lanjut, itu yang secara umum. Kita akan bahas secara spesifiknya dari kelima shock tadi. Di sini ada shock sepsis, itu seperti kayak gejalanya kayak demam dan nyeri otot. Dari shock hipovolemik sendiri terjadi diare, muntah, dan perdarahan. Sedangkan dari shock kardiogenik seperti kayak denyut jantung melemah, urin yang keluar hanya sedikit atau tidak sama sekali, adanya terasa nyeri dada. Dan dari shock neurogenik adanya perasaan nyeri dada, irama jantung melambat, suhu tubuh menurun atau hipotermia. Dan yang terakhir dari shock anafilaktik, yaitu kesulitan menelan dan bernafas, adanya rasa sakit pada perut, hidung berair dan bersin-bersin, serta adanya bengkak pada lidah atau bibir, terasa kesemutan pada tangan dan kaki, mulut, atau kulit kepala. Kita lanjut dari patofisiologi dari shock ini sendiri secara umum, yaitu merupakan tubuh manusia berespon terhadap perdarahan akut dengan cara mengaktifkan 4 sistem mayor fisiologi tubuh, seperti kayak sistem hematologi, sistem kardiovaskular, sistem renal, dan sistem neuroendokrin. Sistem hematologi berespon kepada perdarahan hebat yang terjadi secara akut dengan mengaktifkan kasakande pembekuan darah dan mengkonstriksikan pembuluh darah dengan melepaskan trombokson A2 lokal dan membentuk sumbatan imatur pada sumber perdarahan. Pembuluh darah yang rusak akan merendahkan lapisan kolagennya, yang secara subsekuen akan menyebabkan deposisi fibrin dan stabilisasi dari sumbatan yang dibentuk. Jika kurang lebih 24 jam diperlukan untuk pembentukan sumbatan fibrin yang sempurna dari formasi matur tersebut. Lanjut dari pengobatan shock sendiri, shock merupakan kondisi yang sangat berbahaya dan harus segera dilakukan pertolongan pertama. Dan jika kita menemukan adanya pasien yang dicurigai sedang terkena shock, maka kita harus segera menghubungi rumah sakit terdekat untuk meminta bantuan. Dan untuk berikut adalah beberapa cara-cara untuk menangani pasien yang mengalami shock atau orang yang menderita shock dengan secara kegawat daruratan. Yang pertama, kita bisa membaringkan pasien atau penderita secara perlahan. Kemudian jangan gerakan penderita jika tidak diperlukan. Selanjutnya kita kendurkan atau buka pakaian yang ketat, misalnya kayak baju yang ketat. Kita bisa meminta teman atau yang lawan jenisnya atau mungkin keluarganya bisa untuk membuka pakaian-pakaian yang ketat. Dan ikat pinggang juga, jika terlalu ketat kita bisa membukanya. Terus kemudian kita periksa denyut jantung, nadi dan jantung.
Selanjutnya kita cek jika penderita tidak bernafas atau tidak ada denyut nadi, lakukan resusitasi jantung paru atau CPR. Untuk menghindari ketakutan yang dapat memperburuk kondisi, berikan pasien selimut. Selanjutnya jangan beri pasien minum atau makan. Selanjutnya jika shock disebabkan oleh alergi, shock anafilaktik, segera berikan epinefrin dalam bentuk auto injection. Jika ada penderita alergi parah, biasanya akan selalu membawa suntikan ini. Jika pasien mengalami perdarahan, tutupi dan sumbat area yang berdarah dengan handuk atau kain yang bersih. Selanjutnya yang terakhir, jika pasien mengalami muntah dan mulai mengeluarkan darah dari mulut, ubah posisinya menjadi menyamping untuk menghindari ada kejadian tersedak. Ketika pasien sudah ditangani oleh petugas medis, pasien akan diberikan infus cairan agar tekanan darah yang ada kembali normal. Beberapa penanganan yang berbeda tergantung dari tipe shock dan penyebab timbulnya shock itu sendiri. Yang pertama ada shock hipovolemik. Dalam mengatasi penyebab shock hipovolemik ini, tindakan medis yang dapat dilakukan berupa transfusi darah, baik sel darah merah maupun faktor-faktor pembekuan darah seperti trombosit. Kemudian yang kedua ada shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini akan ditangani dengan menggunakan obat-obatan yang berfungsi untuk memperbaiki pompa jantung. Obat-obatan tersebut diantaranya adalah dopamin dan dobutamin. Selanjutnya adalah shock anafilaktik. Dalam mengatasi shock anafilaktik, pasien akan diberikan epinefrin, suntik yang berfungsi untuk meredakan shock akibat reaksi alergi. Selanjutnya dari shock neurogenik. Shock tipe ini juga akan ditangani dengan memberikan obat-obatan seperti epinefrin, neuropinefrin, atau dopamin untuk meningkatkan tekanan darah. Jika pasien mengalami penurunan denyut jantung, dokter akan memberikan atropin. Yang terakhir ada shock sepsis. Shock sepsis, dalam mengatasi shock sepsis, dokter akan memberikan obat golongan vasopresor seperti neuropinefrin untuk meningkatkan tekanan darah. Untuk mengatasi infeksi, dokter dapat memberikan antibiotik, antivirus, atau anti jamur, tergantung jenis infeksinya. Operasi juga dapat dilakukan untuk mengatasi sumber infeksi tersebut. Baik, untuk yang terakhir di sini ada diet makanan bagi pasien pasca shock. Yang pertama adalah energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Protein cukup yaitu sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan. Selanjutnya yang ketiga adalah lemak sedang, yaitu 25-30% dari kebutuhan energi total. 10% berasal dari lemak jenuh dan 10-15% berasal dari lemak tidak jenuh. Yang keempat ada kolesterol rendah, terutama jika disertai dengan dislipidemia. Kemudian yang kelima ada vitamin dan mineral yang cukup dari penggunaan suplemen kalium, kalsium, magnesium jika tidak dibutuhkan. Terus selanjutnya ada garam rendah 2-3 gram per hari jika disertai dengan hipertensi atau edema. Kemudian selanjutnya ada makanan yang mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Yang kedelapan, serat cukup untuk menghindari konstipasi. Yang kesembilan, cairan yang cukup kurang lebih 2 liter atau 2,5 liter per hari sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas kita masing-masing. Terus yang selanjutnya yang kelima adalah bentuk makanan yang ke-10, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit, diberikan dalam piring yang kecil. Dan untuk yang terakhir atau yang ke-11, bila ada kebutuhan gizi tidak dapat dipenuhi melalui makanan, dapat diberikan tambahan berupa makanan eternal, parenteral, atau suplemen gizi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.